Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Suci Nurfauzia dengan NIM 10918640090, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai simulasi sidang skripsi dengan judul Rancang Bangun Smart Elektrik Pengusir Nyamuk Aromaterapi menggunakan sensor ultrasonik. Latar belakangnya. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga yang bisa menjadi perantara berbagai jenis penyakit, mulai dari demam berdarah, DBD, malaria, dan demam kuning. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2020, jumlah kasus demam berdarah dari Januari sampai dengan Juli mencapai 71.633 kasus yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Oleh dilakukan penerapan yang bertujuan untuk merancang smart elektrik pengusir nyamuk aromaterapi pada suatu ruangan menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino Uno R3. Dan identifikasi masalah ini ada 3, yaitu yang pertama, obat nyamuk yang ada saat ini kurang efektif. Kedua, bahan yang digunakan tidak baik untuk kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan. Kemudian ada juga batasan masalahnya. Yang pertama, mengurangi nyamuk. Yang kedua, sensor ultrasonik hanya dapat mendeteksi 15 derajat. Yang ketiga, hanya digunakan pada ruangan yang berukuran 4 meter kali 4 meter. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara mengurangi nyamuk dalam suatu ruangan? Bagaimana merancang smart elektrik pengusir nyamuk aromaterapi menggunakan sensor ultrasonik? Bagaimana agar alat pengusir nyamuk ini memberikan manfaat dan kenyamanan di suatu ruangan? Tujuan dari manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah riset teknologi informasi. Yang kedua, yaitu manfaat yang diambil dan diberikan oleh peneliti. Yang pertama, penulis. Dapat digunakan sebagai proses pembelajaran suatu masalah yang dihadapi di dunia nyata. Yang kedua, menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada dalam praktek kerja sesungguhnya. Yang ketiga, mengetahui kemampuan dalam menyusun penelitian. Perusahaan menggunakan aromaterapi, alat pengusir nyamuk tidak membutuhkan banyak ruang, menciptakan alat yang lebih ramah lingkungan, masyarakat umum. Yang pertama, meminimalisir penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk. Yang kedua, memiliki aromaterapi yang sekaligus bisa menjadi pengharum ruangan. Smart elektrik bisa menjadi pengharum ruangan. Yang ketiga, bahan masukan dan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Di sini adalah kerangka pemikiran masalahnya. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang smart elektrik pengusir nyamuk aromaterapi menggunakan sensor ultrasonik. Alternatif pendekatannya adalah metode waterfall, pendekatannya adalah metode prototype. Hasil dari penelitian dengan terbentuknya alat ini bisa membantu mengurangi nyamuk sekaligus mengharumkan ruangan. Kemudian, di sini ada analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah teknik yang biasanya dilakukan pada tahap awal dalam membangun sebuah sistem. Biasanya analisis sistem digunakan dalam pemecahan suatu masalah dengan berbagai identifikasi setiap komponen-komponen agar sistem dapat dibangun dengan baik. Alur dari analisis sistem yaitu dimulai dengan merumuskan permasalahan, sehingga kebutuhan hingga rencana menyelesaikan masalah. Dalam menyajikan analisis sistem ada beberapa cara, tetapi biasanya dilakukan adalah gambaran melalui diagram. Yang pertama, analisis masalah. Pada tahapan analisis masalah dilakukan identifikasi terhadap sumber masalah dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah permasalahan. Kemudian ada analisis kebutuhan. Tahap kedua analisis sistem ini adalah analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini diperlukan untuk mengidentifikasi
kebutuhan dalam membangun sistem. Dalam analisis kebutuhan terdiri dari dua bagian, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Kemudian ada diagram use. Diagram use adalah gambaran dari interaksi antar pengguna dengan sistem untuk menunjukkan hubungan keduanya. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan urutan proses pada sistem. Kemudian ada diagram blok. Diagram blok ini rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dari perancangan suatu alat, karena dari blok diagram rangkaian ini dapat kelihatan cara kerja rangkaian keseluruhan dari alat yang dibuat. Untuk blok diagram pada rancang bangun smart electric pengusir nyamuk menggunakan sensor ultrasonik sebagai berikut. Mendeteksi keberadaan nyamuk, kemudian sensor ultrasonik bekerja, Arduino, dan arus listrik, kemudian dan aromaterapi. Kemudian flowchart. Flowchart adalah sejenis diagram yang menggambarkan ilustrasi atau ilustrasi penyelesaian masalah yang menunjukkan langkah-langkah dalam urutan menghubungkan panah dan bentuk simbolis grafis. Diagram ini mewakili penggambaran penyelesaian masalah. Di sini ada start, kemudian alat mendapatkan arus listrik, kemudian mendeteksi keberadaan nyamuk. Alat mendeteksi keberadaan nyamuk. Jika alat mendeteksi keberadaan nyamuk, maka sistem akan mengirim perintah untuk menyemprotkan cairan aromaterapi, kemudian cairan disemprot dan selesai. Kemudian perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini ada alat dan bahan yang digunakan. Dalam membuat sistem terdapat dua hal yang perlu dibangun, yaitu hardware dan software. Untuk membangun sebuah hardware diperlukan berbagai macam alat dan bahan. Bahan yang digunakan dibagi menjadi dua bahan dalam pembuatan kerangka dan bahan sebagai komponen-komponen elektronik. Di bawah ini merupakan rincian beberapa alat dan bahan yang dipakai untuk membangun hardware dari sebuah sistem. Ini adalah tabel alat dan bahan yang digunakan. Kemudian rancangan instrumen secara keseluruhan. Rancangan instrumentasi dan pembasmi nyamuk ini digambarkan dengan aplikasi Eagle. Rancangan ini menggambarkan beberapa bagian yang telah dipaparkan sebelumnya, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pendeteksi berupa sensor ultrasonik dan penguat DC, penyemprot, lampu UV, lampu indikator, power supply, serta bagian utama yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller. Dan ini adalah gambaran rancangan instrumentasi pada alat ini, dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian untuk waktu dan tempat, lokasi penelitian di Perumahan Bekasi Timur Regensi, dan rencana waktu penelitian terhitung setelah disahkannya judul proposal jadwal kegiatan. Kemudian implementasi dan pengujian. Implementasi pada tahap ini dilakukan penerapan atas rancangan yang dibuat sebelumnya. Kerangka alat mendeteksi dan membasmi nyamuk di bangunan dengan bahan dasar kayu, yang diharapkan agar alat dapat lebih kuat dan bertahan lama, serta bersifat ringan. Yang pertama itu ada implementasi alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk. Alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk dibangun dengan beberapa bagian, yaitu bagian modul, penguat DC, Arduino Uno, dan bagian semprotan. Keempat dari bagian tersebut tersusun rapi di dalam sebuah kotak kayu dengan berukuran 20 cm x 20 cm, serta tingkat ketebalan kayu 1 cm. Untuk bagian Arduino Uno, penguat DC, serta modul ecorepater diletakkan dan
dan diletakkan pada sebuah kayu berukuran 19 kali 14 cm dengan tingkat ketebalan papan kayu tersebut adalah 1 cm. Kemudian ada implementasi sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi sebagai pendeteksi suara. Sensor ultrasonik yang digunakan pada alat ini adalah jenis HCSR04. Kemudian ada implementasi pungut DC. Pungut DC yang dirancang memiliki salah satu fungsi sebagai penghubung sensor dan Arduino Uno. Implementasi semprotan. Pembasmi nyamuk yang dilakukan pada alat ini berupa semprotan cairan aromaterapi. Wadah semprotan dan semprotan nyamuk pada alat ini merupakan konvensional atau beredar di pasaran. Implementasi UV. Lampu UV atau lampu ultraviolet yang digunakan alat ini berfungsi sebagai penarik perhatian nyamuk sehingga nyamuk mendekati alat pendeteksi. Kemudian ada implementasi perangkat lunak. Pada bagian Arduino Uno dilakukan pemrograman sehingga semua dapat bekerja sesuai dengan rencana pemrograman pada Arduino Uno dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino Uno serta menggunakan aplikasi Arduino Uno CC sebagai compiler. Pengujian. Untuk mengetahui alat yang telah dibuat bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan dan analisis, maka dilakukan tahap pengujian. Pengujian yang dilakukan pada alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk ini meliputi pengujian kepekaan sensor frekuensi nyamuk, menguji lampu indikator, pengujian lampu UV, serta pengujian semprot dan pembasmi nyamuk. Tahap pengujian pendeteksi nyamuk ini menggunakan dua objek percobaan, yaitu pengujian menggunakan aplikasi dan pengujian dengan menggunakan nyamuk. Dan ini adalah hasil dari pengujian aplikasi frekuensi. Kemudian ini adalah tabel dari hasil pengujian menggunakan nyamuk. Kemudian ada bab 5 sebagai penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan implementasi dan pengujian alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk menggunakan prototipe, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Setelah berhasil membangun smart electric alat pendeteksi dan pembasmi nyamuk menggunakan metode prototipe dengan frekuensi pendeteksi yang telah ditentukan. Alat akan bekerja dengan menyemprotkan cairan aromaterapi ketika nyamuk terdeteksi dengan parameter waktu, sedang, dan lama yang dikombinasikan dengan parameter frekuensi melalui metode prototipe. Alat tidak akan bekerja ketika kondisi nyamuk tidak terdeteksi pada sensor ultrasonik dan akan tetap mendeteksi nyamuk selama alat masih hidup. Kondisi kebisingan lingkungan mempengaruhi kinerja sensor dalam mendeteksi keberadaan nyamuk. Saran. Berikut beberapa saran dari penulis selama mengerjakan penelitian ini diberikan untuk pengembang penelitian selanjutnya. Antara lain adalah: yang pertama, sensor yang digunakan untuk mendeteksi frekuensi sebaiknya berkualitas bagus dan memiliki performa yang mumpuni dalam mendeteksi frekuensi rendah, sehingga dapat menghindari kebisingan pada alat. Yang kedua, alat disarankan sebaiknya diintegrasi dengan IoT dan dapat melihat ketersediaan cairan serta menggunakan metode selain prototipe, sehingga dapat menambah variasi alat pembasmi nyamuk. Yang ketiga, sebaiknya alat dapat menggunakan sumber arus baterai sehingga dapat portable. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.